Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tematika subtema 2 pada pembelajaran yang pertama. Apa saja menjadi fokus pembahasan kita? Ini dia. Yang pertama bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara. Yang kedua IPA KD 3.8 dan 4.8 mengenai peran hewan dan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga IPS KD 3.1 dan 4.1 mengenai persebaran hewan di Indonesia. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah paham ya, bahkan sudah praktik mengenai melakukan wawancara itu bagaimana. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang digunakan seperti yang kemarin itu ya adik-adik, kita menggunakan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk melakukan wawancara. Di sini kita coba ada tambahannya ya. Dalam penyusunan pertanyaan harus menggunakan kosakata baku, yakni sesuai dengan kaidah aturan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selain itu juga kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran. Di sini maksudnya kalimat efektif itu apa yang diutarakan sama persis apa yang dipikirkan ya. Terkadang kan yang dipikirkan itu tidak sebanyak yang dikatakan, itu berarti kalimatnya tidak efektif ya. Pokoknya kalimat efektif itu ini ya, kata-katanya tidak berbelit-belit, langsung paham baik yang mengucapkan ataupun yang mendengarkan. Seperti itu ya. Ini contoh wawancara tentang tanaman obat. Ini sebenarnya terstruktur ya, mulai dari perkenalan, apa jenis tanaman obat yang dibudidayakan, terus bagaimana cara menanam ya, apa alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan budidaya. Terus yang ketiga, bagaimana caranya untuk memilih bibit tanaman obat yang bagus. Terus yang keempat, bagaimana tahapan mulai dari penyemai bibit sampai panen, itu ya. Terus yang kelima, apa kendala yang dihadapi. Terus selain kendala itu maksudnya kelemahan, kita juga harus menanyakan keunggulan, ya. Jadi biar seimbang. Terus yang ketujuh terakhir, bagaimana penanganan pasca panen. Jadi ini terstruktur ya, mulai bertanya apa tanaman obat yang dibudidayakan sampai bagaimana cara menjualnya. Seperti itu ya. Jadi terstruktur, tidak boleh langsung bagaimana cara menjualnya. Menjual apa kan ya? Harus disertai dengan awalan yang berupa orientasi atau perkenalan. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut. Nih, wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Kan membuat bingung ya, narasumbernya mau jawab yang pertama, kalian sudah bertanya lagi yang kedua, itu membingungkan. Selain membingungkan narasumber, itu juga menimbulkan informasi yang tidak urut, bahkan cenderung amburadul ya. Nah, karena itu lebih baik kita mengajukan satu pertanyaan ya, agar runtut nanti apa yang kita gali, yakni informasi ya. Terus mengajukan pertanyaan tersebut harus
dilakukan secara bergantian. Toh kalian kan jawaban dari narasumber kan harus mencatat juga ya. Kalau di pertanyaannya dua, jawabannya dua, gimana nyatatnya kan jadi bingung ya seperti itu. Jadi harus satu per satu ya dan berurutan. Itu ya adik-adik. Yang kedua, peran hewan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pada dasarnya, seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi, kita tidak boleh semena-mena menghilangkan makhluk hidup dari lingkungan. Kan ya nggak boleh, masa gara-gara eh, ada tumbuhan atau hewan atau bahkan hutan ya yang diciptakan oleh Allah semena-mena dimatikan karena kepentingan manusia. Nanti kan akan ada yang namanya ketidakseimbangan lingkungan ya. Nanti yang rugi pasti siapa lagi kalau bukan kita sebagai manusia seperti itu ya. Nih sebagai contoh peran hewan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ular itu kan makanannya tikus ya, sehingga kalau ada ular, jumlah tikus itu tidak menjadi berlebihan karena kan dimakan. Terus apa? Keuntungannya, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen. Ini ya. Jadi petani itu membutuhkan ular sebetulnya ya. Jadi kalau ada ular yang sekiranya tidak membahayakan kita ya wis nggak usah dibunuh ya. Tapi kalau membahayakan boleh dibunuh seperti itu. Jadi ternyata ular itu bermanfaat bagi pertanian ya. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memakan atau mengurangi populasi dari tikus sehingga produksi padi bisa lancar seperti itu ya. Iya, jumlah tikus ditekan oleh ular, ular akan memakan tikus seperti itu ya. Jadi nanti padinya aman dari serangan tikus. Kalau tidak terjaga, seumpama ular itu dimatikan semuanya, dilakukan perburuan besar-besaran sampai habis, nanti tikusnya akan menjadi merajalela dan tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus semakin banyak, tanaman padi diserbu sama tikus ini ya. Akhirnya yang rugi siapa kalau bukan petani itu sendiri kan ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, tidak boleh semena-mena mematikan makhluk hidup. Ya, terus mungkin ini ada cara untuk kita menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Kalau punah, pasti kan menjadi terganggu ya. Kan ada rantai makanan di dalam lingkungan itu ya. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elang nanti sebagai pemburu puncak atau predator puncak, dia akan mati dan diuraikan dalam tanah yang menjadi zat hara untuk bermanfaat bagi padi lagi seperti itu ya. Jadi siklus berputar seperti itu. Nanti kalau satu item atau satu anggotanya nggak ada, pasti akan terganggu. Contohnya, kalau seperti tadi ya, ularnya habis. Nanti tikusnya banyak, padinya habis. Nanti akhirnya gimana? Manusia tidak bisa panen. Seperti itu ya. Terus menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Sekarang ini yang menjadi apa
hal yang patut diperhatikan itu sungai ya. Sungai itu buat tempat sampahnya popok bekas bayi, dibuang, dihanyutkan di sungai. Hingga akhirnya sungainya penuh sampah dan tercemar. Itu akan mengganggu ya, seperti ikan atau udang atau hewan-hewan lain itu akan terganggu. Kenapa? Karena kan banyak bahan kimianya itu ya. Apalagi berbau tidak sedap dan pokoknya akan mengganggu dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam membuang sampah, terutama sampah popok bayi itu ya. Mungkin kita bisa mengubur di belakang rumah gitu lebih rapi ya, nggak boleh dibuang sembarangan, akan mengganggu habitat atau tempat tinggal dari ikan-ikan. Terus tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Ini zaman dulu ya yang booming itu. Ada kalung dari gading gajah, atau tas dari kulit ular, dari kulit buaya, itu eh, baiknya dihindari saja ya. Kenapa? Karena kalau kita membeli, terus pasarnya itu rame, pasti lebih banyak lagi hewan langka yang atau tumbuhan langka yang dimatikan. Ya, oleh karena itu kita gunakan yang hewan-hewan, kalau hewan mungkin bisa hewan-hewan yang bisa diternak itu, kayak kulit sapi seperti itu ya, kayak itu nggak apa-apa. Tapi kalau kulit ular, kulit rusa itu sebaiknya wis nggak usah beli ya, untuk menjaga keseimbangan alam. Terus yang ketiga, persebaran hewan di Indonesia. Ya, negara kita itu sangat kaya sekali yang namanya hewan, mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki masing-masing keunikan tersendiri dari hewan-hewan tersebut. Sangat beda ya. Nanti di sana kita akan mengetahui karakteristiknya berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut ya. Karena kan di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulauan Maluku, dan di Papua itu memiliki perbedaan-perbedaan yang yang hal tersebut mengakibatkan fauna atau hewannya itu juga berbeda. Apa saja kira-kira yang menjadi faktor kekayaan hewan di Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan? Ini dia ya. Yang pertama iklim. Iklim itu kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Di negara kita itu iklimnya tropis sebenarnya ya. Tapi di sana ada beberapa daerah yang tinggi, daerah hutan lebat, hutan hujan tropis. Itu menjadi habitat dari beberapa hewan-hewan yang memiliki karakteristik berbeda di tiap-tiap pulaunya ya. Terus nomor dua adalah kondisi tanah atau fisiografi. Berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah, seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Ini juga berpengaruh ternyata ya. Ketinggian tanah, kemiringan tanah itu membuat satwa-satwa yang nyaman di ketinggian, ada yang nyaman di dataran rendah, itu membuat banyaknya keanekaragaman hewan ya. Kita lanjut, kondisi tanah, struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Terkadang tanah itu mengandung unsur-unsur senyawa kimia yang dibutuhkan oleh hewan-hewan tertentu untuk bertelur, untuk hal-hal lain ya, itu juga akan mempengaruhi keanekaragaman dari hewan ya.
Terus biotik ini berkaitan dengan daya dukung dari masing-masing anggota pada lingkungan tempat tinggal. Berkaitan dengan sumber air ya. Bukan. Abiotik itu berkaitan dengan makanan-makanannya ya. Ada kalau makanan hewan herbivora dari tumbuh-tumbuhan itu tersedia apa tidak, atau kalau hewannya karnivora itu ketersediaan buruannya atau mangsanya ada apa tidak, seperti itu ya. Jadi ini juga faktor yang sangat penting ya, biotik itu. Seandainya nggak ada stok makanan kan tidak mungkin ada di situ kan ya hewannya, seperti itu. Ini ya, negara kita itu ada pembagian garis batas sebaran hewan. Ada garis Wallace dan garis Weber ini ya. Garis Wallace itu eh, membentang dari pembatasan atas eh, wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ya. Di sini ada hewan Asiatiks, Asiatiks. Di sini ada daerah Wallace atau daerah peraliannya, peralihan. Dan di sini ada daerah Australis. Jadi dibagi tiga ya. Di sini hewannya itu mirip-mirip sama hewan yang ada di benua Asia ya. Kan di sini ini benua Asia ya ke sana. Terus daerah peralian itu hewannya itu agak-agak Asia juga agak-agak Australis. Jadi di sini hewannya itu cenderung unik ya. Terus yang ketiga adalah daerah Australis yang dibatasi oleh garis Weber ini ya. Di sini cenderung mirip ke Australia. Konon zaman dahulu itu Pulau Papua ini ya, itu datarannya terhubung dengan Australia. Terus waktu-waktu ada kenaikan dari air laut, ya muka air laut naik, terus ada yang terjebak di Pulau Papua dan juga ada yang terjebak di Australia. Jadi sama ya, ada hewan-hewan Australia yang ada di Papua seperti itu ya. Seperti kanguru itu kan khasnya dari Australia, tapi ternyata ada kok di Papua. Ya, ini ya. Garis Wilis terletak di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali ya. SKJB. Wilis itu SKJB. Sampai Selat Lombok dan Selat Makassar gambar tadi ya. Terus garis Weber di antara Papua dan sekitarnya dibatasi oleh garis Weber yang terbentang antara Laut Timur, Laut Seram, dan Laut Hermit. Ini peralihan dan Indonesia apa Australia. Terus yang peralihan antara Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Letaknya di tengah-tengah antara garis Willis dan Weber. Ini ya fauna yang endemik atau yang hanya ada di sana itu adalah anoa, babi rusa, burung maleo, dan komodo. Ini di negara lain cenderung tidak ada ya, karena ini adalah peralihan agak-agak Asia, agak-agak Australia, tapi memiliki ciri khas sendiri. Ya, apa sih tipe Asiatis itu? Ini ya contohnya ya.
Ada gajah, lembu, badak, harimau, tapir, banteng, rusa, dan berbagai jenis ikan tawar. Terletak di Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ya. Terus kalau Australis itu tipikal hewan yang mirip yang ada di benua Australia seperti burung cendrawasih, kasuari, kakak tua, ya. Terus ada ini lagi, kanguru ya, ada di Papua dan Maluku. Terus kalau peralihan, contohnya anoa, babi rusa, kuskus, burung malio, komodo, bengkarung, itu antara Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, ya, atau di Indonesia bagian tengah, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung saja di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.